dengan fungsi DPRD juga. Tapi ada tadi pertanyaan Pipit ya mengenai memungkinkan tidak kalau misalnya Bupati ditahan sementara roda pemerintahan di Sumedang, ada instruksi dari tahanan, tapi jangan dulu dijawab, kita bahas setelah jeda berikut ini. Pemirsa, tapi jangan kemana-mana, akan kita bahas, tapi setelah jeda masih di Gotra Sawala SMTV. Radar Sumedang, Jawa Pos Group menjadi sumber informasi terdepan masyarakat Sumedang dan menjadi referensi terpercaya. Hadir dengan ragam berita yang lengkap, sosial budaya, politik, kriminal, dan olahraga. Radar Sumedang, akrab berimbang menyebar. Informasi iklan dan langganan 081 321 70 2375 atau 0261 203 525. Sebuah terobosan baru telah hadir dan menetap di kota Anda, pengobatan Taisa Nusantara. Spesialis ambeien dan lambung tanpa operasi dengan meminum ramuan TCM yang sudah diolah secara modern dan higienis. Dibantu tenaga ahli terapi terbaik dari Eropa. Khasiatnya dapat membantu Anda untuk menyembuhkan penyakit yang Anda derita. Abdi menderita kista tos lami, tos berobat kemana-mana, terus cager-cager. Dengan ayana pengobatan Taisa Nusantara, alhamdulillah abdi berobat kadinya jadi jantan cager. Abdi gaduh penyakit kanker payudara, tos lami, tos 3 tahun. Tos berobat kemana-mana, abdi cacat sembuh. Akhirnya abdi berobat Taisa Nusantara, alhamdulillah abdi sehat. Abdi gaduh keluhan penyawat ambeien tos lami, abdi kamana-mana teu damang-damang. Alhamdulillah ayeuna tos angsur-angsur damang ku pengobatan Taisa Nusantara. Taisa Nusantara penyawat abdi jadi terdamang. Pengobatan Taisa Nusantara, solusi cerdas bagi kesehatan Anda. Praktek menetap di rumah sendiri. Alamat praktek Jalan Pasukan Sindang Kasih, lebih kurang 300 meter sebelah selatan perempatan Bundaran Cigasong. Lihat papan nama sebelah kiri arah Maja. Ini sebuah terobosan baru dengan sistem cepat sembuh, spesialis penyakit ambeien dan lambung. Masih di Gotra Sawala SMTV pemirsa, masih ngebahas ngenaan kejadian tadi siang Bupati Sumedang Haji Ade Irawan ditahan di pihak Kejati Jabar, malah ayeuna entos di Lapas Sukamiskin. Pemendak Kang Ermi ngenaan ieu tangtos Bupati Sumedang statusnya masih bupati, tapi ayeuna memang tos ditahan. Kanggo instruksi masih memungkinkan tidak memberikan instruksi meskipun dari tahanan karena statusnya masih bupati terhadap pemerintahan Sumedang. Ya, saya pikir sulit ya untuk bisa memerlukan konsentrasi dan sebagainya kan juga kita harus perhitungkan gitu. Pertimbangkan bahwa Bapak Haji Ade Irawan di tahanan, kemudian sementara dengan tugas pemerintahnya begitu banyak, penumpuk dan sebagainya, saya pikir ini harus ada nanti teknisnya saya belum membaca karena kita ini sekarang ada transisi aturannya dari Undang-Undang 23, kemudian ada Undang-Undang 1 nomor 2015, kemudian ada lagi Undang-Undang nomor 8 2015 ya tentang pilkada. Di situ juga diatur memang di situ memang diaturnya umum ya, belum ada PP-nya kalau tidak salah, bahwa apabila bupati berhalangan tetap itu kan dan itu juga sudah ada keputusan hukum tetap, maka wakil bupati kan menggantikan bupati. Tapi kita tidak terlalu jauh ya, ini kan proses penahanan itu dalam proses untuk memudahkan proses pemeriksaan begitu. Kalau nanti mungkin
ada jaminan progresnya bagus, jaminannya bisa saja nanti dikeluarkan tanah kota dan sebagainya. Itu memungkinkan seperti itu. Makanya saya pikir dalam jangka waktu 20 hari ke depan ini harus ada, mungkin kebetulan kita sudah punya wakil bupati, mungkin tugas-tugas bupati selama ini akan dijalankan oleh wakil bupati begitu. Tanggapannya dari Kang Liman bagaimana? Memungkinkan tidak memberikan instruksi meskipun dari tahanan gitu? Logikanya begini, seseorang apabila hak dan kemerdekaannya sudah tersandra dalam hal ini kasus bupati sudah terpenjara, sulit rasanya memikirkan hal-hal yang logis dalam artian memikirkan bagaimana yang terbaik dirinya sendiri saja gitu. Nah, untuk memikirkan pembangunan di Sumedang itu seperti apa, saya pikir sangat sulit ya. Karena apa? Untuk memikirkan dirinya sendiri sudah begitu sulit. Pertama itu, kedua dari kami mendorong dari kawan-kawan yang ada di DPRD, di Dewan, untuk segera, alangkah baiknya ya ini, untuk segera melakukan suatu komunikasi, baik itu konsultasi ataupun apa substansinya, terutama ke Kemendagri. Hal ini seperti pertama waktu dilakukan hal-hal yang sama ya, seperti yang dilakukan Dewan. Waktu itu kita mendorong untuk segera pengajuan wabub ya. Nah, waktu itu karena ada kebimbangan dan kebingungan di rekan-rekan di Dewan, kemudian melakukan konsultasi. Nah, kenapa tidak hal ini menunggu dulu, nanti misalnya Senin SK dari gubernur itu turun, pasti bahwa ini ada penonaktifan bupati. Nah, itu segeralah, tidak usah seluruh Dewan misalnya, tapi untuk minimal pimpinan elit politik di DPRD ini bertemu. Langkah apa yang harus dilakukan, saya pikir itu akan lebih efektif. Agar hal ini, apa yang dikatakan dari Kang Ermi ini, masyarakat, semua proses, baik itu di birokrasi maupun di pelayanan publik, tidak akan terganggu. Nah, hal ini yang menjamin siapa sekarang? Pimpinan Dewan, semoga mendengar, Kang. Kemudian diikuti beberapa elit politik yang dianggota Dewan juga untuk segera melakukan ini. Karena tidak menutup kemungkinan begini, pengangkatan wakil bupati saudara Eka, ini kan dari unsur non partai ya, birokrasi di luar politik. Artinya dua panggung jabatan publik, jabatan politis ini sudah tanda kutip terampas ya, dengan tidak ada orang politik di dalamnya. Nah, sekarang posisinya memang agar tidak terjadi suatu chaos ya, saya bilang, tidak ada tanda kutip perebutan kekuasaan, tetapi ada struktur proses yang lebih baik. Kenapa tidak mengambil langkah cepat seperti itu? Ini efektif. Segera ketika sekali lagi ketika SK gubernur ada, Senin misalnya sudah ada, kenapa nggak melakukan rapat untuk segera konsultasi ke Mendagri. Pak Ermi, bagaimana tadi dibilang Dewan suka bimbang nih, jangan sampai bimbang lagi karena memang sudah ada ini dari sana Bupati ini sudah ditahan. Reaksi Dewan secepatnya apa? Tindak lanjutnya bagaimana? Tadi disarankan oleh Kang Tony mau konsultasi terhadap kelanjutannya bagaimana gitu. Reaksinya bagaimana? Jangan sampai bimbang lagi. Ya, saya pikir saya koreksi Pak Tony ya. Saya pikir Dewan tidak bimbang kami gitu. Tidak bimbang. Justru kita selama ini juga mengamal peraturan perundangan yang ada begitu ya. Kita sebagai institusi kelembagaan DPRD yang mengawasi proses berpemerintahan, khususnya berpembangunan dan sebagainya. Saya pikir harus mengacu pada aturan normatif yang ada kan begitu. Tidak kemudian keputusan ini kemudian dijadikan salah satu misalkan sisi politisnya lebih ini begitu ya. Kita semua apa yang kita lakukan di DPRD khususnya Komisi A dalam hal ini tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang ada begitu. Nah, ini kan kejadian baru hari ini ya Kang Tony dan sebagainya, tentu mungkin masih hangat. Tentu kita akan coba antisipasi berbagai kemungkinan. Saya bilang tadi bahwa kita akan coba
minimal mengkonsolidasikan diri nanti di DPRD, mungkin ada digelar rapim terkait dengan penahanan ini. Rapim. Betul, dan selanjutnya mungkin akan di langkah-langkah yang tentunya sesuai dengan konstitusi kita ya.